Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 7 ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan untuk materi. Nah, di sini Pak Guru akan mencoba membahas beberapa soal ya yang ada di ulangan tengah semester. Nah, yang pertama, Pak Guru akan coba dari nomor 3 ya. Dari nomor 3, silakan disimak nomor 3. Pesan Gurindam di atas adalah berkaitan dengan kewajiban manusia untuk menjaga salah satu inderanya, yaitu, nah kita baca ya kutipan dari Gurindamnya. Jangan gemar berbuat dusta, kelak dirimu mendapat nista. Nah, jadi berbuat dusta itu seperti yang kita tahu adalah berkata bohong ya. Jadi alat indera yang digunakan tentunya adalah indera pengecap atau mulut. Nah, yang C ya jawabannya. Nah, kemudian Pak Guru coba bahas yang penglihatan. Nah, penglihatan itu pastinya berkaitan dengan mata ya. Kemudian pendengaran, sudah pasti dengan telinga. Kemudian penciuman dengan hidung. Lalu contohnya seperti apa kalau penciuman itu, Pak? Nah, contohnya misalnya menghirup aroma makanan atau menghirup aroma sesuatu kemudian disampaikan melalui lisan ataupun tertulis. Nah, itu juga bisa orang yang membaca atau mendengar menjadi membayangkan kira-kira aromanya seperti apa, mungkin bau, mungkin wangi, atau mungkin segar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya di nomor 6. Setelah berusaha berguru lebih ulet dan serius, Danang mendapat peringkat pertama di kelas. Ia sangat senang sebab akan memperoleh hadiah atas prestasinya itu. Pantun yang sesuai dengan gambaran tersebut yaitu, nah yang pertama kita perhatikan syarat pantun ya, ada 4 baris, kemudian baris 1 dan 2 sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi. Nah, coba kita cek dari yang A ya. Bila kita ingin ke pasar, pasar modern ada di mall. Ayo kita bergiat belajar supaya nilainya maksimal. Nah, ini kurang sesuai dengan memperoleh hadiah atau prestasi tadi ya. Kemudian yang B, kuda poni si kuda kepang, tubuhnya tinggi larinya cepat, riang hati bukan kepalang, hadiah prestasi akan didapat. Nah, sudah sesuai ya, sesuai dengan cerita awal atau cerita singkat yang disampaikan, yaitu tentang senang ya memperoleh hadiah atau prestasi itu. Nah, itu adalah salah satu contoh soal yang kalian harus perhatikan dahulu ya, kira-kira membicarakannya tentang apa, kemudian dicari pantun yang sesuainya seperti apa. Nah, lalu kita coba lagi nomor 11 ya. Bunga melati di dalam taman, disiram gadis setiap hari. Bila Anda mencari teman, lalu ada kosong ya, blank. Lalu larik yang tepat untuk melengkapi bagian isi pantun tersebut adalah, nah jadi larik keempat ini yang pastinya berupa isi ya. Nah, untuk isi ini kita harus sesuaikan dahulu dengan yang ada pada sebelumnya. Kita lihat dari apanya dulu yang pertama? Kita lihat dari rima akhirnya ya. Kita lihat huruf terakhirnya bagaimana, apakah yang cocok seharusnya. Bunga melati di dalam taman itu berpasangan dengan baris ketiga ya, bila Anda mencari teman, karena belakangnya NN ya. Kemudian yang di baris kedua tadi, disiram gadis setiap hari. Nah, tentunya nanti di keempat atau di larik keempat ini harusnya diakhiri dengan huruf I. Ternyata dari A sampai D ini adalah huruf I. Coba kita cek satu-satu dari atas ya. Bunga melati di dalam taman, disiram gadis setiap hari. Bila Anda mencari teman, suka memberi setiap hari. Nah, itu masih belum masuk ya. Kemudian yang B, tidak mau pergi sendiri. Nah, ini juga kurang masuk ya, karena ini di sini konteksnya adalah bila Anda mencari teman, tentunya nanti harusnya seperti apa gitu ya. Yang C, cobalah lihat seperti ini. Nah, ini lebih ambigu lagi ya, jadi tidak sesuai. Kemudian yang D, supaya tidak sepi sendiri. Nah, jadi kita mencari teman supaya tidak sepi sendiri, sesuai ya. Nah, kemudian kita lihat di belakangnya juga sebenarnya di sana ada akhiran rima ri ya. Karena yang kedua tadi, larik kedua disiram gadis setiap hari. Tentunya yang keempat kita mencoba mencari yang ngeri juga belakangnya. Yang ngeri hanya ada B dan D. Kemudian A, tetapi di sini yang paling sesuai adalah yang D ya. Karena konteksnya tadi mencari teman, nanti seperti apa. Kemudian coba kita nomor 19 ya.
Pernyataan berikut ini yang tepat digunakan pada bagian klimaks dalam sebuah fabel. Nah, klimaks itu tentunya di akhir ya. Nah, ya di sini klimaks dalam sebuah cerita ini berisikan puncak masalah yang dialami dan dirasakan tokoh ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Coba kita cek yang A. Cici akhirnya, nah di sini ada ciri-ciri ya, ciri-ciri dari klimaks biasanya ada kata akhirnya, terus oleh karena itu dan seterusnya ya. Cici akhirnya tahu ternyata neneknya dimangsa oleh si kucing yang jahat. Ia berniat membalas dendam. Nah kemudian yang B, di sebuah rumah manusia hiduplah si Cici. Nah ini sudah pasti yang awal ya, pembuka. Yang C, Cici si cicak yang cerdik selalu membantu neneknya bekerja. Nah ini pastinya di pertengahan cerita ya. Kemudian yang D, akhirnya kedua binatang yang saling bermusuhan itu sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Nah sebenarnya yang D ini juga bisa ya. Nah tetapi di sini yang paling sesuai adalah yang A. Kenapa? Karena tadi Cici akhirnya tahu ternyata neneknya dimangsa oleh kucing yang jahat. Nah jadi di sini sebenarnya klimaksnya masih nanti akan ada lagi. Akhirnya setelah klimaks itu akan ada penutup ya. Nanti akan ada akhirnya nanti seperti apa. Jadi jawabannya yang A ya. Kemudian nomor 25. Nomor 25. Bahasa pada cerita fabel biasanya bersifat apa? Nah, bahasa dalam fabel biasanya bersifat naratif ya, atau menceritakan sesuatu ya, yang ditampilkan itu berupa narasi. Narasi, kemudian ada dialog-dialog ya, jadi jawabannya yang A. Kemudian nomor 28. Alia bertanya, Tina ada di rumah? Jika kalimat langsung di atas diubah menjadi kalimat tidak langsung, ingat ya, kalimat langsung itu aktif, jika kalimat tidak langsung adalah kalimat pasif ya. Nah, jadi bisa ditukar ya, dari depan ke belakang misalnya. Nah, coba kita perhatikan ciri-ciri dulu, ciri-ciri dari kalimat langsung atau kalimat tidak langsung itu seperti apa ya. Jadi tidak bertanda petik ya, kalau untuk ciri-ciri kalimat tidak langsung itu tidak bertanda petik. Nah, kalau kalimat langsung itu bertanda petik karena diucapkan secara langsung. Nah, kemudian yang kedua, intonasinya datar dan menurun pada akhir kalimat. Yang ketiga, pelaku dalam kalimat langsung mengalami perubahan kata ganti. Kemudian yang keempat, bagian kutipan semuanya berbentuk kalimat berita. Coba kita lihat yang A. Alia menanyakan apakah Tina ada di rumah. Di situ tidak ada tanda petik ya. Otomatis di situ bisa jadi benar. Kemudian yang B, Alia bertanya, ada tanda petik, sudah pasti kita tidak pilih. Kemudian yang C, Alia menanyakan apakah Tina ada di rumah. Nah, di situ juga masih terdapat tanda petik. Artinya tidak boleh ya. Nah, kemudian yang D, Alia menanyakan bahwa apakah Tina ada di rumah. Nah, di situ ada kata bahwa di situ sifatnya juga merupakan penjelas ya, atau konjungsi sebenarnya. Tetapi di situ ada tanda koma lagi, ya tentunya di situ salah ya. Jadi hampir sama seperti kalimat langsung sebenarnya. Nah, tetapi di sini jawaban yang paling tepat, yang paling sesuai dengan ciri-ciri adalah yang A. Alia menanyakan apakah Tina ada di rumah. Nah, itu menurun ya.